Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Adik-adiknya biar lebih semangat lagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Kakak mau menyapa adik-adik dulu nih. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita mulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani di ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader, yaitu ada Kak Nospi, ada Kak Sabrina, ada Kak Tir Huta Barat, dan ada pemusik kita yaitu Bang Poltak Huta Barat. Dan yang berkhotbah hari ini adalah Amang calon pendeta Enrico Sinaga. Nah, adik-adik, kita mau bangkit berdiri semuanya biar lebih semangat lagi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bernyanyi dikepak-kepakan sayapnya biar lebih semangat lagi. Semua badannya digerakkan. Berdiri ya, Kak, ya. Berdiri ya. Semuanya bangkit berdiri. Iya. Gerakan ya adik-adik. dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji
Adik-adik, kita mau mulai kebaktian kita. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala, dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk hari ini kami boleh kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir kebaktian sekolah minggu kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu Gabungan HKBP Rawamangun Minggu ke-13 setelah Trinitatis 6 September 2020 dengan tema Tuhan adalah perlindunganku. Kita mau undang Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sambut ibadah sekolah minggu kita dengan riang gembira. Kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, berikanlah kepada kami hikmat yang daripada-Mu, dan naungilah hidup kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami tetap berpegang teguh dengan kuasa-Mu dan selalu menjadi pengikut anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, adik-adik, kita semua masih tetap dalam keadaan berdiri ya. Kita mau angkat pujian sambil melakukan gerakannya, yaitu Bapak Abraham dari buku ND Sekolah Minggu nomor 23. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya juga, engkau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya juga, engkau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ya, adik-adik silakan duduk. Adik-adik, mari kita bersama-sama
mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang kelima berbunyi demikian. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Maka bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka terbukalah sorga. Yuk, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 41, Terbukalah Sorga. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian Hamu Saluhut Harajaon dari buku ND 358. Adik-adik, nas epistel untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan,
serta yang memeliharanya. Amin. Ya, adik-adik, seperti firman Tuhan katakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, karena anak-anak seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Nah, kita mau angkat pujian buku ND 549 yang berjudul Holandak Danak. Artinya hanya anak-anak, hanya seperti anak-anak lah yang punya kerajaan surga. Mari kita bernyanyi dengan sukacita Holandak Danak. Adik-adik sekalian, marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu 6 September 2020. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan kegiatan kelas 4 dan persembahan pujian teman-teman kita dari kelas Prateka Non-Mandiri dan TKB. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur.
Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 31 Agustus sampai 6 September 2020. Ayo adik-adik kita bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun ya. Adik-adik, jangan lupa untuk melakukan presensi online pada link apps-sm.hkbprawamangun.id. Bahan ajar untuk Minggu tanggal 13 September 2020 diambil dari Nats Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 dengan tema kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Adik-adik, agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 5, Aku Lipat Tangan. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Kasih dan karunia Tuhan masih kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersekutu di channel YouTube ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menerima pujian kami sebagai persembahan dari hidup kami untuk Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar, mengerti,
Dan Tuhan menguatkan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, Minggu 6 September 2020, tertulis di kitab Pemazmur, pasal yang ke-91, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Amang akan membacakannya untuk kita sekalian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Adik-adik sekalian, di dalam kehidupan ini, di dalam keseharian kita, di dalam hari-hari kita yang telah kita lalui, pasti kita pernah mendengar tentang pujian Tuhan, mendengar lagu-lagu pujian Tuhan. Mungkin juga adik-adik pernah menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, yang dimana lagu pujian Tuhan dinyanyikan dengan sepenuh hati, dengan semangat iman untuk memuliakan Tuhan, karena kita merasa bahwa hidup kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Begitu juga dengan pemazmur ini adik-adik sekalian. Karena pemazmur merasakan kehidupan di dalam perjalanan hidup mereka, Tuhan bersama-sama dengan pemazmur. Sehingga pemazmur mengungkapkan, menyanyikan lagu untuk Tuhan. Adik-adik sekalian, ketika adik-adik senang dikasih permen, dikasih jajan, dikasih makan, dikasih yang senang-senang, pasti adik-adik merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada abang, kepada kakak, kepada tante, kepada tulang, kepada opung, dan juga kepada nantulang. Tapi yang perlu adik-adik ketahui, semua yang baik di dalam kehidupan kita itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang memakai orang tua kita, abang kita, tulang kita, opung kita untuk berbuat baik kepada adik-adik sekalian. Maka dari itu adik-adik, Tuhan adalah sumber dari segala kebaikan yang kita rasakan. Tapi mungkin adik-adik di rumah sudah malas untuk menyanyikan lagu untuk Tuhan, menyanyikan lagu terima kasih kepada Tuhan, karena mungkin adik-adik sudah menghafal-hafal lagu, bukan lagu Tuhan lagi. Udah lagu cinta-cintaan, lagu TikTok ya adik-adik, TikTok dan lagu-lagu yang lain. Padahal kita bisa bernapas, coba tarik napas, bikin berdiri dulu adik-adik di rumah, mama papanya bantu, tarik napas.
1, 2, 3, kita tarik dalam hitungan 2. Buang. Bisa bernapas adik-adik di rumah? Kita bisa bernapas, itu hanya pemberian Tuhan. Kita bisa melihat udara, melihat matahari, itu hanya pemberian Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mengetahui, dan Tuhan yang maha pengingat. Adik-adik sekalian, apapun yang adik-adik inginkan, apapun yang adik-adik inginkan di dalam kehidupan adik-adik terjadi, mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan maha pemberi. Berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan maha pemberi dan maha pengasih. Ingat adik-adik, apabila adik-adik mau menginginkan sesuatu, minta kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan yang perlu kita ketahui adik-adik sekalian, adik-adik sering berbohong kepada orang tua. Adik-adik sering berbuat jahat kepada orang tua. Meskipun melalui bisik-bisik, meskipun di dalam hati adik-adik, Tuhan mengetahui. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha mengetahui. Jadi adik-adik, tidak ada kesalahan yang tidak bisa dilihat oleh Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mengetahui. Kita berbuat jahat, kita berbohong kepada orang tua kita, kita memikirkan yang tidak baik tentang teman, orang tua ataupun saudara-saudara kita, Tuhan mengetahui itu. Jadi adik-adik sekalian, anak Tuhan yang berlindung di bawah kuasa Tuhan harus berbuat sama seperti yang Tuhan inginkan. Meskipun Tuhan maha mengetahui, maha pemberi, maha bijaksana, dan maha mengetahui, Tuhan selalu mengedepankan maha kasih-Nya. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita anak Tuhan, kita harus saling mengasihi. Kalau kita anak Tuhan, kita harus juga saling memberi. Kalau kita anak Tuhan, kita harus saling menyayangi. Menyayangi orang tua, menyayangi saudara, menyayangi teman. Karena Tuhan yang maha kuasa akan melihat anak-anak kesenangannya melakukan apa yang Tuhan senangi. Kalau adik-adik melakukan yang baik-baik, Tuhan akan selalu berada di tengah-tengah adik-adik yang berbuat baik. Apapun yang mengganggu, siapapun yang merusak akan dihempang oleh Tuhan. Tuhan akan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, karena Tuhan sangat sayang kepada adik-adik sekalian. Tuhan selalu memberkati kita, dan Tuhan menginginkan adik-adik sekalian berlindung di hadirat Tuhan, melakukan keinginan Tuhan di dalam
kehidupan kita. Jadi adik-adik sekalian, apa yang kita inginkan tidak perlu kita takut tidak dibelikan oleh mama papanya. Apa yang kita harapkan tidak perlu takut tidak diberikan mama papa kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, semua yang baik yang kita perlukan akan diberikan Tuhan melalui orang tua, melalui saudara, ataupun melalui teman kita. Jadi adik-adik, tidak perlu kita takut menjalani kehidupan kita. Karena Tuhan kita maha segala-galanya. Tuhan kita tahu hal-hal yang paling kecil di dunia. Apa yang paling kecil adik-adik di dunia? Gajah kecil ya adik-adik ya. Oh, gajah tidak kecil ya. Bakteri, kuman, corona, apapun yang paling kecil, Tuhan tahu adik-adik. Apapun rencana-rencana jahat, rencana-rencana iblis yang ingin merusak kita, Tuhan mengetahui. Kalau kita meminta perlindungan kepada Tuhan, Tuhan akan membantu. Hai iblis, jangan mengganggu anakku. Tuhan akan marah apabila anak-anak Tuhan diganggu oleh iblis, diganggu oleh orang jahat. Karena Tuhan selalu menyayangi anak-anaknya. Jangan pernah takut, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Adik-adik, kalau Tuhan berbuat baik kepada kita, berbuat baik kepadamu, berbuat baik kepadamu, berbuat baik kepadamu, maka adik-adik di rumah juga harus berbuat baik, harus tetap semangat, jangan pernah takut menjalani masa sekolah, masa kanak-kanak, karena Tuhan selalu menjadi tempat perlindungan kita. Maka dari itu adik-adik sekalian, apapun yang kita takuti, kita sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Ingat adik-adik, anak Tuhan adalah yang melakukan kesenangan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, Tuhan kita maha pengingat. Maha pengingat. Tuhan kita maha pengingat adik-adik. Apakah adik-adik pernah berjanji, Tuhan, aku mau menginginkan sesuatu? Apakah adik-adik pernah mengucapkan janji kepada Tuhan, kalau aku lulus sekolah, kalau aku dapat seperti ini, kalau aku dapat seperti ini, aku akan menjadi anak yang baik? Ingat, adik-adik sekalian, Tuhan mengingat janji kita. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada adik-adik sekalian. Maka dari itu adik-adik, janji untuk berbuat baik harus kita lakukan. Janji kepada mama papa harus kita lakukan. Janji untuk berbuat dan berubah menjadi yang baik harus kita lakukan. Kalau kita melakukannya, Tuhan adalah benteng yang kokoh di dalam perjalanan kehidupan adik-adik. Apa yang adik-adik inginkan? Mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi yang bagus-bagus, mau menjadi orang yang terkenal, sampaikan kepada Tuhan, jadikan Tuhan benteng kehidupan kita, maka kita akan berhasil, maka kita akan bahagia. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Adik-adik sekalian harus berpegang teguh karena Tuhan kita Maha Pelindung di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Di dalam kehidupan kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber dari kehidupan kami. Tapi dunia ini sering memperdaya anak-anak Tuhan untuk lupa akan Tuhan. Kami sering tidak menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami sering memikirkan sesuatu, memikirkan segala hal hanya menurut kesenangan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui minggu ini kami berjanji akan menjadi anak Tuhan. Karena kami menyadari ya Tuhan, kami telah tersadarkan Tuhanlah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan buat perlindungan yang Tuhan berikan. Dan lindungilah kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apalagi kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, yang dalam keadaan kecil kami sering melukai hati orang tua kami ya Tuhan. Maafkanlah kami dan bentuklah kami ya Tuhan menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kami dan anak-anak kesenangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih buat umur yang panjang itu ya Tuhan. Kiranya teman-teman kami Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan tambahkan kepintaran, agar teman-teman kami semakin dewasa, semakin pintar dalam menjalani kehidupannya. Apabila ada teman-teman kami yang sedang bersedih ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menghibur dia. Apabila ada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, sembuhkanlah teman-teman kami itu ya Tuhan. Pakailah dokter, keluarga, dan obat menjadi cara Tuhan untuk menyembuhkan teman-teman kami. Apabila ada teman-teman kami ya Tuhan di dalam keadaan yang kurang baik, kiranya Tuhanlah yang mencukupkan, kiranya Tuhan menambahi segala yang baik, sukacita yang daripada Tuhan, agar hari-hari ke depan kami dapat bersekutu di dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau memberikan ucapan syukur kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik, persembahan adik-adik bisa diberikan kepada mama papa untuk bisa diantarkan juga ke gereja atau ditransfer ke nomor rekening di bawah ini dengan barcode yang ada di sebelah katiur ini ya adik-adik ya. Yuk, sambil kita mengumpulkan persembahan kita angkat pujian Saleleng Jesuski.
Kakak undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ingat, Tuhan perlindungan kita. Maka dari itu, jangan pernah takut. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.